Akhirnya saat yang dinanti-nantikan itu tiba juga, yaitu pengumuman pemenang giveaway time episode pertama yang membahas tentang cerita-cerita lucu. Oke, sudah terpilih 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan buku-buku ini, semua bikinan saya. Ketiga, satu orang mendapatkan satu tentu saja. Kalau satu orang mendapatkan 3 berarti itu pemborong atau reseller. Pemenang pertama datang dari teman saya yang bernama Nikodemus Yudo Sulistyo. Ini menulis cerita yang seperti ini. Saya dapat cerita dari teman saya dari Binjai, Sumatera Utara. Ini kejadian nyata. Dia mengantar temannya pulang malam-malam. Temannya itu hanya bisa diturunkan di depan gang karena mereka menggunakan mobil dan gangnya terlalu sempit. Temannya teman saya itu yang diantar takut untuk masuk ke dalam gang yang ada di daerah perkebunan. Gelap katanya. Lalu teman saya bilang, "Kalau takut, kau baca-bacalah." Maksudnya adalah agar temannya membaca ayat-ayat suci agar dijauhkan dari makhluk halus atau hal-hal buruk lainnya. Namun dengan spontan si anak itu menjawab, "Gila kau ya, mana bawa buku aku." Baca ayat, bukan baca buku. Saya kira ada perbedaan di antara kedua hal itu. Inilah cerita yang dikirim oleh Nikodemus Yudo Sulistyo yang saya belum tahu domisilinya di mana. Tapi yang jelas Nikodemus mendapatkan novel yang ini Mara Gemblongers, ini novel komedi. Tempat saya bereksperimen dengan novel komedi. Nanti akan saya kirim kepada Nikodemus, kepada Yudo, dan juga buat Sulistyo. Segera kirimkan alamat dan nomor HP agar hadiahnya bisa segera dikirim. Yang kedua datang dari Farisa di Jombang, Jawa Timur. Nah, ini saya tahu tempat tinggalnya. Ceritanya seperti ini. Malam itu aku dan teman-teman les di rumah Bu Nana, guru bahasa Inggris kelas 12 bahasa. Aku memakai sandal jepit putih dengan sendatan. Sendatan itu kolornya itu loh. Bagian yang kita jepit plastiknya itu warnanya hijau pupus. Yang juga pakai sendal yang sama adalah Ucup, teman sekelasku. Kami berangkat rame-rame. Aku dibonceng Taufan, teman akrabku, sedangkan yang lain naik motor sendiri-sendiri. Setiba di sana aku tidak memperhatikan sandal yang dipakai Ucup. Aku dan teman-teman langsung masuk ke ruang les. Bu Nana menjelaskan mengenai materi bahasa Inggris. Kami memperhatikan dengan seksama. Tiba waktunya les tersebut usai, aku dan teman-teman beramburan keluar. Pas aku ingin memakai sandal, aku bingung lah kok ada 2 sandal yang bentuknya sama persis. Langsung aku pakai dan ukurannya juga sama. Langsung aku memakai saja yang menurutku itu milikku. Namun ketika aku sudah sampai di gerbang rumah Bu Nana, Ucup berteriak, "Oi, siapa yang pakai sandalku?" Teriaknya cukup keras hingga suasana jadi heboh. Bu Nana yang dari tadi di dalam kamar, di dalam rumah keluar. Aku sih santai aja, semua perhatian tertuju pada Ucup yang sedang kebingungan. Karena penasaran aku mengambil mereka, lalu si Ucup berkata, "Nah ini sandalku ini." Sampai katanya sambil menunjuk-nunjuk sandal yang kupakai. Seketika teman-teman tertawa keras. Aku masih membela diri dan berkata, "Ini sandalku." Kataku tak mau kalah. "Mungkin ini sandal punya Bu Nana." Kataku membela diri. Mendengar ucapanku, teman-teman tertawa. Bu Nana yang dari tadi di situ bilang, "Bukan, saya nggak punya sandal seperti itu." Jawabnya menjelaskan. Sejak kejadian itu, teman-teman menggodaku bahwa aku berjodoh sama Ucup hanya karena sandalnya sama. Betapa malunya aku. Setiap cuap-cuap di grup Facebook, teman-teman selalu mengingatkanku akan peristiwa tersebut. Dijodohin hanya karena sandal jepitnya sama. Sandal jepit pula, bukan sandal yang apa gitu, yang kelas atas. Oke, Farisa kan mendapatkan novel yang ini, Lucy Desidera, terbitan Republika Penerbit tahun 2020 kalau nggak salah. Sama lah lupa. Tunggulah hadiahnya di sini, nanti jangan lupa setor alamat. Nah, yang ketiga datang dari mana tadi? Ada kok. Mutiara di Semarang. Ceritanya seperti ini. Cerita ini kudapat dari Pak Diku, Pak D Bayu.
kejadiannya tahun 1993 atau 1994, jadi sudah lama sekali waktu Pak D masih muda. Sekarang berarti Pak D sudah tua. Ketika itu Pak D tinggal di Semarang, tapi kuliahnya di Jogja. Nah, suatu hari Senin, dia itu ada ujian semester yang mulainya jam 7 pagi. Tapi karena rumah itu pas ada acara, maka dia tidak bisa berangkat sehari sebelumnya, itu Minggu. Normalnya kan berangkat Minggu, agar Seninnya bisa berangkat santai dari rumah kos. Tapi ini tidak. Pak D Bayu berangkat hari Senin pagi. Makanya karena takut telat, acara mulai jam 7 tes semesternya. Maka Pak D berangkat jam 4 pagi subuh. Malamnya dia setel alarm jam waker ke pukul 3.30 atau setengah 4. Mandi dulu lalu jam 4 berangkat. Pas kemudian alarm bunyi, Pak D pun bangun lalu jebar-jebur mandi. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, Pak D bingung pas lihat jam di dinding. Waktu itu belum ada jam di HP dan gak bisa ngecek jam pakai HP. Tahun 90-an kita cuma bisa ngecek jam di dinding, jam dinding, atau kalau punya arloji di arloji. Alangkah kagetnya Pak D waktu melihat jam dan ternyata bukan jam 3.30 tapi jam 2.30 atau setengah 3. Usut punya usut, jam waker ternyata dimajukan sejam oleh para sepupunya Pak D yang waktu itu ikut nginep di rumah karena pas ada acara kan. Jadi ketika Pak D tidur, jam wakernya dimajuin 1 jam. Ketika Pak D mandi, jamnya dikembalikan ke waktu original. Sehingga ketika habis mandi pun Pak D bingung, kok masih jam setengah 3. Dia pun bingung, apakah akan nunggu sampai jam setengah 4 dan jam 4 datang, atau lanjutin tidur padahal sudah terlanjur seger karena baru mandi. Itulah prank abad ke-20 waktu belum bisa direkam pakai video. Mutiara di Semarang kan mendapatkan novel yang ini, Elang Menoreh, sebuah novel sejarah yang akan membuat kita mengenang tokoh-tokoh sejarah masa lalu. Jadi itu ya 3 pemenang dari giveaway time episode pertama yang membahas tentang cerita-cerita lucu, baik cerita yang kita alami sendiri maupun cerita yang teman-teman dengar dari orang lain. Selamat untuk para pemenang dan hadiahnya ditunggu, nanti saya kirim. Saya ulangi pada Mas Nikodemus agar mengirimkan alamat ke WA saya. Nanti saya kontak lewat YouTube agar hadiahnya bisa dikirim. Dan ini akan ada episode kedua lagi untuk giveaway time yang berkaitan dengan novel terbaru saya. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak ke channel ini, di subscribe, sehingga nanti tidak pernah ketinggalan zaman, terutama ketinggalan kabar kalau pas ada acara bagi-bagi harta benda seperti ini. Saya sign out dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari giveaway time. Sampai jumpa lagi dan congratulations.